Jadi kalau orang itu belum memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kewajiban ibadah itu tidak dibebankan kepada dia. Kemarin kita bahas tentang sholat wajib pun apa? Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Jadi orang kafir tidak wajib sholat Jumat, yang masih kecil belum balik tidak wajib sholat Jumat, yang tidak berakal tidak wajib sholat Jumat. Kemudian yang keempat, al-hurriyah, merdeka, bebas, budak tidak wajib sholat Jumat. Alhamdulillah hari ini tidak ada perbudakan. Dalil atas wajib sholat pada hari Jumat, bersegera menuju panggilan Allah dan tinggalkan perdagangan, jual beli. Hal itu baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Dulu sebelum ayat ini turun, sahabat ketika Kanjeng Nabi khutbah belum selesai, datang kafilah dagang, kemudian mereka berhamburan keluar dari masjid untuk memastikan dagangannya atau memilah-milih barang dagangan. Nah, kemudian turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa perdagangan, segala bentuk transaksi jual beli di waktu sholat Jumat atau memasuki sholat Jumat itu dilarang. Makanya ini harus dipahami. Jadi jika sudah ada masuk waktu sholat Jumat, maka transaksi jual beli dihentikan sejenak. Maka di beberapa masjid itu adzannya 2 kali. Adzan yang pertama menunjukkan bahwa orang-orang suruh persiapan. Misal jam 11, adzannya jam 11:30 misal. Nah, jam 11:20 adzan pertama, supaya orang-orang bersiap. Yang punya jualan dihentikan jualannya, yang punya toko segera ditutup tokonya, yang punya warung segera ditutup warungnya, supaya persiapan untuk Jumatan. Lebih baik lagi tentunya persiapan lebih awal, karena kalau sudah masuk waktunya semua transaksi kegiatan jual beli dilarang. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya 2 sahabat ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di mimbar beliau, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumat. Orang-orang itu seharusnya memberhentikan kegiatannya pada hari Jumat, atau la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin, atau Allah itu akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka menjadi kaum yang ghafil, lalai. Beberapa ulama kemudian menjadikan ini dasar akan hukum orang yang meninggalkan 3 kali Jumatan, karena ini barangkali berpotensi pada kekufuran, karena meninggalkan Jumat tanpa uzur, tanpa hal-hal yang mengharuskan dia meninggalkan, itu akan menjadikan dia apa? Menuju kekufuran. Ini kita tidak bahas sekarang, tapi ini menandakan satu hal, poin penting, bahwa melaksanakan sholat Jumat itu sangat wajib, yang sangat ditekankan. Kemudian tadi 4 syarat wajibnya sholat Jumat itu dijelaskan juga dalam hadis Thariq Ibnu Syihab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa 4, abdun mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Jumat itu kewajiban yang sangat ditekankan untuk setiap muslim, dan dilakukan dengan berjamaah kecuali 4 golongan. 1, budak, hamba sahaya. 2, perempuan. 3, anak kecil. 4, orang sakit. Jadi ini tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Nah, itu tadi
menjadi satu keterangan bahwa selain 4 golongan tadi, maka wajib seseorang itu untuk melakukan sholat Jumat. Nah, ini ditegaskan lagi yang kelima, syaratnya zukuriyah, kelaki-lakian atau kejantanan, maksudnya orang laki, wasihatu, dalam keadaan sehat, wal istiton, yaitu menetap. Maksudnya seperti apa? Orang yang nomaden, yang rumahnya enggak punya. Dulu kan zaman Kanjeng Nabi itu ada orang Badui, enggak punya dia rumah RT berapa, KTP enggak punya. Dia rumahnya pindah-pindah sesuai dengan makanan atau kondisi geografis. Nah, orang-orang seperti itu tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Kalau di Indonesia ada enggak itu kira-kira? Misal van camper itu orang yang kemudian jual hartanya atau meninggalkan rumahnya, dia kemudian desain mobilnya untuk jadi kamar, ada kamar mandinya, ada tempat tidurnya, ada macam wastafel dan sebagainya. Dia keliling Indonesia itu. Jadi dia tidak punya rumah, dia keliling pakai campernya itu. Nah, itu termasuk nomaden itu. Ya, ada orang-orang kayak gitu, mungkin udah uangnya sisa-sisa, jadinya tinggal kemana muter-muter ya gitu. Atau mungkin itu juga mata pencahariannya, karena dia muter-muter Indonesia, kemudian dapat spot di situ, dia videokan, uangnya dari situ. Oh alam. Nah, ini kalau kondisinya dia nomaden, tidak punya rumah tetap, berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, maka tidak wajib. Yang wajib adalah orang menetap di suatu daerah. Nanti disebutkan kriteria tempat itu seperti apa. Nah, tadi tinjauan secara individu ya. Kalau ada individu yang memenuhi 7 syarat tadi, Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan juga berdomisili, dia wajib melakukan sholat Jumat. Artinya orang safar tidak wajib. Misal orang Klaten ke Jakarta. Nah, kemarin kita bahas tuh berapa jarak yang kemudian dianggap safar, sekitar 89 kilo kan, atau 16 farsakh. Nah, itu berarti tidak wajib untuk sholat Jumat. Bahkan dia diberikan rukhsah untuk mengamalkan qashar ataupun jama'. Adapun kalau dia mau lakukan sholat Jumat ya lebih baik. Jadi di sini menandakan 2 hal, orang yang safar tidak wajib Jumat. Begitu pula orang yang nomaden, tidak punya rumah, berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain juga tidak wajib sholat Jumat. Seperti itu. Jadi kalau misal cuma dari Klaten ke Sukoharjo ya tidak safar itu. Jangan dianggap safar. Kalau Solo doang itu kan gelinding doang sampai Solo itu. Nah, saya ngitung Bantul sampai Solo itu barulah itu safar itu dah. Kalau masih Klaten masih 60 itu. Dari Klaten kota saya ngitung itu 60 sekian. Kalau dari Bantul ke Solo barulah 80 sekian. Nah, itu berarti sudah masuk safar. Selanjutnya wasyaraitu fi'luha wasyaraitu fi'liha thalathatun. Dan syarat dilakukan sholat ini ada 3 perkara. Jadi setelah individu yang memenuhi syarat tadi, pelaksanaan sholat Jumat itu juga punya syarat. Jadi 2 hal yang berbeda. Kalau tadi individu yang punya syarat yang terpenuhi dia bisa Jumatan. Ini ketika individu yang syaratnya sudah terpenuhi, dia juga sah sholat Jumatnya jika memenuhi syarat yang lain. Ini harusnya bapak-bapak yang mendengarkan. Hari ini bapak-bapak hilang setengah nih. Apakah karena belum diingatkan Pak Komar ini ya? Ya. Atau ada acara yang barengan di sebelah ada acara ini? Iya Pak. Oh tidak ada. Oh ya berarti mungkin uzur. Nanti saya jelaskan juga ada beberapa hal yang terkait tentang khutbah Jumat ini. Baik. Ini jelas buat niki Bapak-bapak Ibu-ibu. Jelas nggih. Yang pertama antakunal baladu misran au qaryah. Syarat yang pertama adalah dia itu berada di negara yang bentuknya kota atau desa. Maksudnya apa? Kota atau desa itu ya minimal punya pemerintahan, punya pasar, atau punya hakim atau qadhi.
Ya hari ini kita di Klaten sudah memenuhi itu. Adalah itu pemerintahan, adalah pusat ekonomi atau pasar, ada hakim, qadhi atau jaksa sejenisnya. Maka ketika orang yang berada di daerah itu sudah wajib untuk melakukan sholat Jumat. Lah memang ada yang tidak ada pemerintahannya. Ada Bu. Saya pernah lihat di YouTube itu ada daerah namanya Silen apa tuh. Di tengah di antara Inggris dan mana itu. Dia mengaku negara yang menempati satu tempat itu kayak lapangan. Jadi dulunya katanya itu tempat untuk helipad gitu, tempat untuk darat pesawat. Udah lama tidak dipakai, ada orang ngaku ini negara sekarang. Isinya penduduknya cuma 10 orang. Ya itu tidak ada pasarnya, itu tidak ada. Itu juga mungkin tidak dianggap tempat itu. Ya atau ada yang ngaku-ngaku ini negara wilayahnya atau daerah, penduduknya cuma dia sendiri. Nah, itu nanti sah enggak Jumatan cuma 10 orang. Termasuk yang tadi nomaden tadi, enggak punya tempat domisili, dia enggak wajib Jumat seperti itu. Oke, yang kedua, wa an yakuna al-adadu arba'ina min ahli Jumu'ah. Jumlah peserta Jumatnya itu mencapai 40. Ini menurut mazhab Syafi'i. Walaupun ini mungkin ada beberapa pendapat yang lain. Tapi mari kita simak. Maksudnya apa? Ini syarat yang dimana kemudian itu tadi terpenuhi. Misal 40 itu udah ada anak kecil, berarti tidak terpenuhi. Karena tadi anak kecil wajib Jumat mboten. Berarti 40 ini ya benar-benar dianggap orang balik, bukan yang anak kecil atau bayi. Oh ini kurang digenepi bayi, enggak. Jadi 40 itu ya orang yang memang terkena syarat wajib individu untuk sholat Jumat. Nah dulu ada namanya Abdullah bin Ka'ab bin Malik, pernah menceritakan bahwa ayahnya itu melakukan sholat Jumat, dan ketika azan Jumat selalu mendoakan seorang yang namanya As'ad bin Zurarah. Nah ini Ka'ab bin Malik ini salah satu sahabat yang dulu pernah diboikot oleh para sahabat yang lain karena meninggalkan satu kegiatan namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi 9 Hijriah, yang kira-kira 1 atau 2 tahun sebelum Kanjeng Nabi meninggal. Ini makanya kalau pembahasan fikih, pembahasan tafsir itu relate sekali dengan sirah itu. Maka kajian di masjid kita 2 itu penting, sirah nabawiyah dan fikih itu secara umum berkaitan. Maka 2 hal ini harus kita khatamkan gitu. Karena nanti ada kisah-kisah tertentu nyambung ke ahkam fikih, nyambung ke tafsir. Nah, Ka'ab bin Malik ini diceritakan juga sebenarnya nanti ada di juz 11 itu ada 3 orang yang dulu diboikot selama 40 hari kira-kira karena mereka itu meninggalkan perang Tabuk yang pada saat itu memang perangnya sangat sulit banget. Nah, ini kapan-kapan kita cerita atau nanti bagiannya Ustaz Nurkholis harusnya. Kalau pas perang Tabuk, nah nanti jenengan simak. Nah pas kita kembali ke cerita ini, Ka'ab bin Malik itu pas tua buta matanya. Ketika sholat Jumat dituntun sama anaknya namanya Abdullah. Ceritanya ketika azan Jumat itu Ka'ab bin Malik itu selalu mendoakan, memintakan ampun kepada siapa? Tadi siapa namanya? As'ad bin Zurarah. Jenenge memang orang Jawa-Jawane Bu, niki sahabat saya Bu. Tapi jenengan harus tahu. Nah, ketika itu As'ad ini Abdullah ini ya penasaran, kok menjumat kok bapakku ndongake terus sing ngopo to? Ini juga ada cerita menarik. Dulu sebelum Kanjeng Nabi ke Madinah itu Nabi itu pernah ngutus satu duta dai namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab itu dulu katanya orang ganteng. Ibarat kata pakai parfum tuh 3 meter kecium baunya, termasuk anak muda yang tajir, konglomerat. Tapi ketika beliau masuk Islam, ibunya memboikot anaknya, semua fasilitasnya diputus. Itu namanya Mus'ab bin Umair. Bahkan di akhir hidupnya Mus'ab itu ketika meninggal, ketika kain kafannya itu ditutup, kepalanya kakinya kelihatan, ketika kakinya ditutup,
kepalanya kelihatan, dan beliau termasuk orang yang syahid, Mus'ab bin Umair. Ketika itu beliau jadi duta di Madinah. Kemudian apa, si As'ad bin Zurarah tadi ngamuk, ki cah ngendi to iki, nggo tombak meh dikuaplok mungkin, ki cah ngendi to iki. Pokoknya intinya menolak langsung. Tapi unik nih, Mus'ab bin Umair itu kemudian berbicara kepada beliau ya As'ad tadi, yang konteksnya adalah petinggi atau pemimpin kaumnya, ya lurai paling ngono lah. Pak, jangan dengarkan dulu, kalau yang saya sampaikan ini baik, jenengan bisa ikuti, tapi kalau jenengan boten kersa, boten tertarik, nggih jenengan tinggalkan boten napa. Nah, dasare As'ad ini cerdas, pemimpin kaumnya, bijak, ketika mendengar kalimatnya Mus'ab yang santun dan juga merangkul, ya karena pintar dan adil itu mendengarkan, oh, ya ini adil ini, tak rungokke sik, nek apik tak jiko, nek elek tak gua. Ini juga perlu kita contoh sifat Mus'ab ini sebagai dai. Saya tuh kalau ngajar ngeten iki Bu, mboten enten pikiran nggih gen jamaah terus pinter kabeh mboten. Termasuk kalau misal ngajar santri niku nggih kula ngajar mawon, Bu, paham apa ora niku mboten urusane kula. Karena apa? Tugas guru menyampaikan, tugas dai mengajar. Sing hidayah sinten? Gusti Allah. Ini kebalikan juga, murid niku nek belajar tugasnya siji, gatekke nyatet, kupingnya dipasang, mripate dimelek, dan gitu. Lah iki nek musuh nganggo kecatatan ditutup terus karo ngantuk niku pripun ilmune mlebet. Ngene mlebune bolang-bolong. Ora diumumke dikira prei. Kene adoh-adoh barang kok. Lah gitu. Makanya jangan terlalu lembek niku. Ngaji niku kudu tenanan. Ngaji niku nek ra tenanan enggak dadi. Nek enggak tenanan boten mlebet ilmune. Niku dari sisi napa? Santri. Makane nek wis tenanan urung paham kersane Gusti Allah. Kula guru ngajarke sing penting mripate muka, kupinge bolong, ora ngobrol, ora mudeng. Kula mboten marah. Wong kersane Gusti Allah berarti gurung kei futuh, gurung kei hidayah. Ngeten niku. Niki mentale Mus'ab. Jadi mboten sah marah-marah. Kowe iki lho tak ajak ping pira-pira kok ora gelem ngaji. Nggih mboten napa, penting ra maksiat. Nggih. Tapi kita nyampaikan dengan apa? Bilatih ya ahsan, nyampaikan dengan baik, nyampaikan dengan elegan, nyampaikan dengan bijak. Jadi tugas nanti diterima atau tidak itu bukan tugas kita, gitu. Termasuk saya tuh kadang ya berpikir, ya kalau sekarang simbah-simbah yang jenengan buat simbah ya, ibu-ibu mau lah, oh jom nom, langge. Soalnya mungkin kan ten surga buatan enten simbah-simbah, buatan enten simbah-simbah, mungkin semuanya muda lagi. Langsung kaget, wah aku ora mlebu surga, buatan ten surga kabeh nom nyantai mau jenengan buatan sah titok botok buatan sah, mungkin ora mlebu surga dadi 6 boleh. Pak D Mariono langsung jadi 33 tahun. Nah, sekarang 70 tuh Pak D. Nah, itu Pak D 75. Loh, malah 75. Santai Pak D, kan mungkin di korting setengah. Tapi mlebet Sorogo riyen. Nek sakniki malah bingung nek. Iki bojone Bude Sehmi kok beda. malah jangan sekarang Pak D. Benjing pas mlebet swarga. Amin. Langgih nek sakniki malah bingung malah. Tadi. Kembali ke Mus'ab tadi. Akhirnya karena kesantunan Mus'ab, kebijakan Mus'ab, As'ad tadi nerima dakwahnya. Dan diceritakan bahwa As'ad bin Zurarah adalah salah satu yang memulai sholat Jumat di Madinah sebelum kedatangan Rasul. Jadi kanjeng Nabi niku ke Madinah pada setelah 40 tahun berdakwah, artinya setelah 10 tahun 13 tahun di Mekah, setelah tahun ke-14 dakwah setelah kenabian baru beliau ke Madinah. Tapi sebelum beliau ke Madinah sudah ngirim duta namanya Mus'ab bin Umair, dan sudah ada kaum muslimin pada saat itu. Dan yang memimpin pertama kali sholat pada kaumnya tadi namanya As'ad bin Zurarah. Dan katanya Pak Ka'ab tadi, Ka'ab bin Malik, pada saat itu yang
sholat Jumat sekitar 40 orang. Itulah dasar yang mana kemudian sholat Jumat itu 40 orangnya. Jelas mboten niki? Itu banget loh ini kon baleni neh suwe loh niki. Mungkin kadang kok nggih ngomong ngaji ngene iki yo larang lho. Lha nggih, kula ngaji mboten cepet iki. Pirang-pirang tahun ngeten jenengan karek sarine mawon to niki. Lah nek kon maca Arabe niki malah mboten rampung nggih. Napa diwacake barang niki? Mboten sah nggih. Nggih mawon lah pokoke. Suwen. Nggih. Kula cuma mau nekankan satu Bu, ngaji niku angel. Asline lho Bu. Lah nek sinau tenanan kan tahun-tahunan Bu. Lah kadang orang wah dadi dadi ustaz wae gampang. Ya pada kene sinau bahasa Arab yang ngapal Quran, ngapal hadis niku nggih mboten gampang. Lah nggih to. Leres mboten Bu? Leres. Nggih, setuju nggih Bu? Nggih, lanjut mboten? Lanjut. Nempun nggih kula tutup. Lanjut. Itu syarat keberapa tadi? 2 nggih. Nggih. Syarat yang ketiga, wa an yakunal waqtu baqiyan. Fa in kharajal waqtu aw udimati syurutu sulliyat zuhra. Dan syarat yang ketiga itu waktu zuhur itu masih. Kalau waktunya habis atau keluar dari waktunya, maka diqadha sholat zuhur. Jadi tidak ada sholat Jumatan setelah waktu asar, tidak. Apa dalilnya nih? Dalilnya adalah rawahu al-Bukhari wal Muslim an Salamah ibnu al-Akwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata thumma nansarifu wa laysa lil haytani dhillun nastadhillu fi. Salamah bin Akwa radhiyallahu anhu itu pernah sholat sama Kanjeng Nabi. Kemudian pada saat itu tidak ada tembok yang kemudian bisa melindungi mereka dari matahari. Ingat boten kemarin waktu-waktu sholat. Kalau logikanya, kalau tembok itu kemudian dapat melindungi seseorang dari matahari, berarti tinggi bayangan setara dengan tembok. Betul tidak? Atau bayangan sama dengan aslinya. Artinya itu sudah masuk asar. Karena ini sahabat tidak dapat perlindungan atau tidak dapat iop-iop dari tembok, itu menandakan berarti belum masuk asar. Oh niki nek ngentokke hukum ngeten niki nggih logika Bu. Lah nggih nek pada kene nerjemah kita mboten saged. Terus mboten. Nah ini kan dalilnya niki dikumpulkan ulama dadoke setunggal ditoto dadilah hukum fikih. Nah niki kan logikanya kayak gitu. Oh, sholat Jumat itu bar zuhur. Nah jenengan saat niki kan biasanya ngomong. Biasanya bar zuhur, tapi ternyata dulu sahabat itu kenapa kok ba'da zuhur? Masuk zuhur itu ketika itu memang bayangannya tembok belum bisa melindungi mereka dari matahari. Artinya mungkin masih di atas posisi matahari, geser sedikit aja. Artinya masih waktu zuhur. Nah ini kalau ditunda sedikit gimana Bu? Ya enggak apa-apa. Di Jogja itu rata-rata Jumatan jam 12. Saya awal-awal di Jogja itu dapat jatah khotib Jumat azan jam setengah 12. Saya datang jam 11.20. Kan deket-deket zuhur itu. Saya di sana iki gue Jumatan apa kleru tak? Ini masjidnya bener nih masjidnya iki. Saya tidak tahu pas itu setengah 12. Saya tuh makhluk pertama di masjid itu Bu. Mungkin selain jin ya, saya nggak tahu. Ternyata mulainya jam 12. Itu sah mboten? Sah, karena masih waktu zuhur. Nah, rata-rata memang di sana tani. Kemudian yo, pokoknya kalau sholat Jumat bukan pas waktu zuhurnya, pokoknya jam 12. Waktunya jam 12. Itu boleh, asal keluar. 5 menit lagi Bu, biar pas setengah jam, insya Allah. Wa faraiduha thalathatun khutbatan yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Nah ini rukun-rukunnya ada 3. Yang pertama 2 khutbah, yang mana di situ khotib itu berdiri dan duduk
di antara keduanya. Ini juga menjadi satu analisa hukum. Kalau ada khotib yang mohon maaf mungkin badannya terlalu besar, keberatan, tidak bisa berdiri, ini potensi tidak sah juga nih, karena dia tidak bisa berdiri. Kan rukun khutbah apa? Rukun sholat Jumat ada khutbahnya dengan berdiri. Jadi mungkin tidak bisa berdiri karena sesuatu, ya ini potensinya bisa tidak sah gitu. Dalilnya apa? Dalilnya dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, karena Nabiyu yaktubu qa'iman tsumma yaq'udu tsumma yaqumu kama taf'aluna al-an. Kanjeng Nabi itu khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Ini menandakan bahwa beliau itu melakukan khutbah Jumat dengan 2 khutbah. Nah, rukun khutbah ini kan, ini rukun sholat Jumat ya. Kalau rukun khutbah ada 5. Nah, ini pernah saya sampaikan. 1 baca hamdalah, 2 baca sholat Nabi, 3 baca ayat Quran, kemudian coba pertama tadi doa, apalagi hamdalah, sholat atas Rasul, ayat Quran, mendoakan, apa satu kok masih lupa sih, wasiat takwa, betul, leres. Itu harus ada di antara 2 khutbah itu tadi ya. Kalau mau di 2 khutbah kemudian ada 5-5-nya ya tidak apa-apa. Tapi rata-rata biasanya ya di antara 2 khutbah, 4 rukun pertama di awal, 1 rukun di akhir ditutup doa. Seperti itu. Wa an tusalliya raka'atain. Rukun yang kedua adalah sholat Jumat itu 2 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau itu pernah bersabda, sholatul Jum'ati rakaatani ala, terus beberapa redaksi lain wa ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat Jumat itu jumlahnya 2 rakaat, dan itu seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir fi jamaah, yaitu pada dan dilaksanakan dengan jamaah. Ini tidak sah sholat Jumat, sholat sendiri, adzan sendiri, khutbah sendiri, imam sendiri, tidak sah. Nah ya, nggak sah itu. Jadi harus jamaah. Jadi tiga rukunnya tadi, khutbah dengan duduk dan berdiri, rukun khutbah sudah kita sampaikan, sholat 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat, dan juga dilakukan dengan berjamaah. Wahaihatuha arba'atu khisal, al-ghusl wa tanziful jasad. Yang selanjutnya adalah hayatnya, ada 4 perkara, yang mana ini kemarin kita sampaikan. Hayat itu apa? Sunnah yang dianjurkan ya. Ada 4 perkara. Yang pertama apa? Mandi dan membersihkan badan. Mandi Jumat itu ya jangan niatkan mandi karena waktu Jumat, bukan mandi karena setiap hari mandi. Nah, ini dibedakan niatnya. Mandi Jumat berarti ketika masuk waktu Jumat itu sudah disunahkan untuk mandi. Kapan waktu Jumat? Ketika masuk waktu setelah terbenamnya matahari maghrib, itu sudah masuk Jumat. Berarti kalau menurut Islam hari ini sudah hari Kamis. Besok berganti dari maghrib itu sudah waktu Jumat, seperti itu. Walubsus thiyabil bild, memakai pakaian putih, itu juga sunnahnya memakai pakaian putih. Wa akhdhu dzufri wat thib, memotong kuku dan memakai wangian. Ini ada satu dalil dari Salman radhiyallahu anhu menerangkan 4 hal tersebut, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqtasilu rajulun yaumul jum'ah wa yatatahharu ma istata'a min tuhurin wa yudahhinu min duhnihi aw yamassa min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriq baina itsnai thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Nah, ini luar biasa ini. Tidaklah seseorang itu mandi ketika hari Jumat, membersihkan dirinya semampu dia,
melumasi badannya dengan wangian dari rumahnya atau dari istrinya, dia keluar untuk melakukan sholat, maksudnya ke masjid atau di tempat yang ditunaikan sholat Jumat, kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, diam ketika mendengarkan khotib berbicara, jaminannya jenengan catat ini, Allah akan mengampuni dirinya di antara 2 Jumat. Kan gampang banget itu Pak, mandi pakai wangian, potong kuku, keluar nggak ngomong, ketika imam atau khotib berbicara, garansinya diampuni di antara 2 Jumat. Diampuni ini kan luas, kita nggak mungkin nggak pernah melakukan dosa, habis ini mungkin kita langsung melakukan dosa, bisa jadi. Nah itu garansi kalau orang yang melakukan Jumat dengan baik sesuai dengan sunnah rukunnya, kemudian dia menyempurnakan dirinya, digaransi diampuni di antara 2 Jumat. Luar biasa ini Pak. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ini karena garansinya nggak main-main. Dan pakai baju putih tadi juga merupakan hal yang disenangi Nabi. Maka disebutkan kan ilbasu min thiyabikum bayat, pakailah pakaian putih karena sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian putih, dan kafanilah mayat-mayat di antara kalian dengan kain putih. Itu adalah satu dalil tentang apa? Memakai baju putih, bahwa memakai baju putih itu sebaik-baik pakaian dan dipakai oleh orang yang meninggal. Terakhir Bu, wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah wa man dakhala wal imamu yakhutubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Disunnahkan untuk diam pada waktu khutbah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ini, ketika seseorang berbicara ketika imam berkhutbah itu tidak membatalkan Jumatnya, tapi ini makruh. Walaupun nanti di mazhab yang lain orang berbicara ketika waktu khutbah batal sholatnya, batal Jumatnya. Nah ini juga menjadi catatan ya. Kadang itu orang itu tidur berbicara itu karena khotibnya template banget. Sudahlah ngomongnya lama, sudah ngomongnya lama, baca pula belum mulai sudah kelemar-kelemar, ya pasti sudah template kayak gitu, orang dengerin males. Maka ini nasihat buat saya juga, khutbah Jumat itu tidak salah lama-lama, 10 menit aja, tapi jangan baca, siapkan itu. Nah kalau bisa takmir cari khotib-khotib terbaik kalau bisa ya, kalau tidak bisa ya diusahakan ya tidak lama, karena waktu zuhur, waktu Jumat itu masih orang mau makan siang, istirahat. Kemudian khutbah tuh 30 menit suara pelan, mana baca pula. Nah itu kan akhirnya orang-orang itu menganggap Jumat biasa aja, padahal Jumat itu momentum sakral, orang kemudian dijudge keimanannya pada saat itu. Maka ceritanya dulu Rasulullah tuh punya majelis sepekan sekali, orang-orang berkumpul di situ dengerin petuah, nasihat, arahan dari Rasul tentang hal agama atau kehidupan. Tapi Rasul lihat tuh, kalau pas waktu pengajian tuh tidak semuanya datang. Ada orang-orang tertentu yang mungkin kerja, ada orang tertentu yang mungkin masih ada uzur. Maka momentum ketika Jumatan yang singkat itu dipakai untuk memberikan nasihat keagamaan, sehingga itu nanti mengecas keimanan orang yang ada di situ selama sepekan. Dan asumsinya kenapa kok cuma laki-laki? Ya diharapkan ketika kepala keluarga itu datang, dia bisa memberikan nasihat ke istrinya, keluarganya. Masalahnya hari ini yang khotib udahlah yang khotib itu pasti tidak menarik. Ketika tidak menarik, orang tidur aja udah. Begitu alhamdulillah nahmaduhu astagfirullah. Iya. Makanya ini harus ada reformasi khutbah khotib, sehingga khutbah Jumat itu bukan formalitas, tapi itu di mimbar, di mana di situ seseorang kemudian datang Jumatan tuh selain dosanya diampuni, dia ngecas lagi,
punya ghirah lagi, punya semangat lagi secara agama ataupun kehidupan. Maka nanti ya kapan-kapan ini harusnya memang kita ngobrol itu gimana khutbah yang singkat, tidak terlalu padat. Kalaupun kalau mau dipikir harus lama, itu justru sholatnya, bukan khutbahnya. Saya sering khutbah itu cuma 5-10 menit, Bu. Jadi orang udah mau shut down, tidur, sudah Allahumma gfir, nggak sih jadi. Nah, saya memastikan tuh, ojo nganti dia turu, aku rampung. Nah, akhirnya kan besok semangat ya Jumatan. Aku pengen Jumatan karo khotibe kae, cepet soalnya. Nah, minimal seneng dulu. Mbah ngrungokke ora seneng Jumatan kan udah lumayan daripada dia malas-malasan Jumatan goro-goro khotibe suwe. Nah, kalau perlu di mimbar itu wes saja maksimal 15 menit. Di masjid tempat saya, di perumahan, di pondok malah lebih ekstrim. Pondok 10 menit. Khotib maksimal 10 menit. Wah, itu bagus tuh. Rame. Apalagi ada Jumat berkah. Wah. Nah, intinya kan itu. Intinya itu. Inti habis inti untung. Nah, itu dua hal yang menarik itu kan. Nah, itu coba kita praktekkan, terutama yang jadi khotib, monggo ojo suwe-suwe. Percayalah mereka tidak mendengarkan kita. Apalagi nggak menarik. Gitu ya. Yang terakhir ini tadi, siapa yang datang ketika imam sudah khutbah, monggo tetap sholat, tapi cepat mawon rukun-rukunnya. Yang penting tumakninah dapat, kemudian baru duduk dan mendengarkan khutbah. Makanya kadang kalau saya sendiri pas ngepasi azan muadzin azan, saya pas itu langsung sholat aja. Karena kan mendengarkan khutbah itu kan sesuatu yang rukun ya. Jadi makanya ketika ada muadzin kita terlambat, muadzin masih azan, ya udah sholat aja. Gitu. Wallahu alam, semoga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk jenengan semuanya, dan kita diberikan kemudahan untuk mengilmui dan mengamalkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.